Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sobat RSNO yang dirahmati Allah dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel SNNO dalam segmen ngaji ngopi, ngatur jiwa, ngolah pikir, noto hati tradisi santri. Oke, ngopi dulu ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan tentang pembahasan kita kitab Ayyuhal Walad ya. Sekarang kita akan bahas masuk pada masalah. Di sini ada dawuh, walau qara'tal ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal wa ana laisa lil insani illa ma sa'a. Apabila kamu telah membaca ilmu selama 1000 tahun dan mengumpulkan 1000 kitab, maka hal itu belumlah menjadikanmu sebagai orang yang telah siap memperoleh kasih sayang Allah kecuali dengan mengamalkannya. Dari dawuh ini kita mendapatkan pesan bahwa sebanyak apapun, selama apapun kita belajar, sebanyak apapun ilmu yang kita pelajari, apabila semua itu tidak menjadikan kita menjadi orang yang dekat dengan Allah ya, maka jangan berharap kasih sayang Allah, karunia Allah akan turun pada kita. Jangan berharap dengan banyaknya pengetahuan, banyaknya ilmu ya, sampai pangkat kita itu double S ya, ataupun kitab yang bertumpuk-tumpuk, satu almari besar penuh. Jangan berharap, itu tidak akan ada manfaatnya apabila semua itu tidak menjadikan sarana sebagai turunnya rahmat, turunnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu harus bisa menjadikan kita, mengantarkan kita pada kebahagiaan yang hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Walaupun toh nanti orang masuk surga itu bukan disebabkan karena ilmunya, karena ibadahnya, tapi orang masuk surga itu sebab karena fadlnya Allah, sebab karunia Allah. Tapi bukan berarti ilmu dan amal ini tidak penting. Justru ilmu dan amal inilah yang menjadi jalan, menjadi sarana kita untuk mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan amal dengan penuh keikhlasan, inilah yang akan menjadikan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalannya. Walaupun
kita meyakini ya bahwa orang itu masuk surga bukan karena amal kita, karena amal kita ini tidak cukup untuk memberi surganya Allah. Terlalu kecil amal kita dibandingkan dengan Allah, pemberian Allah yang diberikan kepada kita saat ini. Jadi amal kita, jangan berbangga dengan amal yang telah kita lakukan, karena amal yang kita lakukan ini masih kecil bila dibandingkan dengan pemberian Allah ya. Maka amal yang kita lakukan ini belum mampu, belum bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya dengan berilmu, dengan ilmu, dengan amal inilah jalan. Kita punya ilmu, ilmu yang kita lakukan, ilmu yang kita amalkan dengan keikhlasan ini yang menjadikan jalan kita kebahagiaan dari Allah, ke surganya Allah. Kita ngerti ilmu tentang bahwa sholat itu wajib, maka kita belajar ilmu bagaimana cara sholat, bagaimana orang bersuci sehingga sholatnya sah. Kita mengerti zakat itu wajib, maka kita melakukan zakat. Kita menjadi orang yang dermawan, yang mudah, yang senang berbagi. Puasa itu wajib, maka setiap bulan Ramadan diwajibkan puasa, maka kita berpuasa. Kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita gunakan. Ini yang menjadikan keridhaan Allah. Ya, inilah yang menjadi, karena Islam itu dibangun atas pondasi itu. Jadi kalau orang hanya mengerti sholat itu wajib, tapi dia tidak mau sholat, berarti samalnya dengan omong kosong. Orang itu bersaksi bahwa Allah Tuhanku, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Muhammad adalah panutanku, tapi dia tidak melakukan. Ini sama dengan bohong, omong kosong. Kalau orang Jawa bilang abang-abang lambe, mau ngomong mawon tapi tidak melakukan. Percaya surga dan neraka tapi dia tidak berusaha untuk melakukan kebaikan yang bisa menjauhkan dia dari neraka. Dia tidak beramal yang bagaimana amal itu bisa menjadikan dia dekat dengan surga, menjadikan dia dekat dengan rahmatnya Allah. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi bagaimanapun juga ilmu, beramal ya dengan keikhlasan ini sangat penting sekali untuk mendapatkan kita kebahagiaan di akhirat nanti, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sarannya, ini adalah sarana. Walaupun toh orang itu nanti masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena fadlnya Allah, karena karunia-Nya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan pengingat bagi kita semua, khususnya diri saya pribadi ya. Kita mendapatkan, kita punya ilmu sekecil apapun, sedikit walaupun hanya sedikit, kita amalkan ya, walaupun hanya sedikit kita amalkan ya. Inilah yang akan membawa kita, yang akan menuntun kita untuk sampai pada rahmatnya Allah, sampai keridhaannya Allah. Puasa, zakat dan lain sebagainya kita lakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, tentunya dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu lagi dalam segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.